Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Pada hari ini adalah hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026 atau tanggal 12 Rabiul Awal istilah Islamnya itu. Sekarang pukul 10 tepat pagi. Jadi tadi di masjid setelah kita memimpin sholat subuh bersama, ada saudara minta supaya saya bikin video tentang Maulidur Rasul dan Maulidin Nabi. Nah, kemudian setelah saya pulang, saya lihat di Messenger ya, kalau saya tidak salah itu. Ada juga teman atau sahabat atau saudara kita, ya bahasanya sama. Supaya saya menjelaskan tentang apa itu maulud, apa itu maulid. Kalau di masjid tadi jelas bahasanya Maulidur Rasul atau Maulidin Nabi. Ya, itulah persoalan dunia ini kan, kita sudah berada di akhir zaman. Jadi ajaran agama Islam itu sudah tinggal di catatan, sudah tinggal di buku, di dalam kitab. Dia tidak tinggal lagi di hati hamba-hamba yang menganutnya. Mengapa sedemikian? Ya, pertama kali kesibukan akhir zaman menjadikan kita itu terganggu waktu belajarnya itu. Toh kita belajar juga tidak menjurus kepada cerita hakikat. Kita menjurus kepada sesuatu yang biasa-biasa saja, yang tertera dan tercatat di buku-buku, di cerita-cerita para guru-guru yang sudah-sudah. Nah, yang ketiga ya memang orang yang bisa menjelaskan kajian itu sudah tidak banyak lagi. Toh ada juga ya di antara mereka ada yang tidak berani tampil menyampaikan. Ada juga yang berani, ya jangankan orang lain, satu guru, satu pengajian meragukan, bahkan mempersoalkan. Nah, tetapi bagi kita itu tidak masalah. Yang masalah adalah seketika kita tidak memperkenankan permohonan saudara-saudara kita. Kita tidak mempelajari lagi segala sesuatu yang Allah datangkan. Dan kita cuek. Artinya apatis, tidak ada usaha untuk memberikan kajian-kajian hakikat. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, kebenaran dengan segenap kelemahan dan kekurangan, ya kita memberanikan diri untuk menyampaikan kajian-kajian hakikat. Mengingat apapun yang terjadi selama itu arahnya menuju Allah Rasul, apakah itu kekeliruan ataupun kesalahan, ya Allah toleran. Ya. Dan Allah pun memaklumi. Tapi dengan catatan tujuannya adalah kebenaran kepada Allah Rasul. Itu. Jadi tidak perlu kita ragu. Tetapi ya jarang sekali Allah membiarkan kita, jarang. Selalu kita digiring, diarahkan. Ini loh yang mau dikatakan, ini yang mau disampaikan, begini loh metodenya. Seakan-akan begitu dalam rasa batin ya. Kalau Allah kan berbicara tidak langsung, pasti dia melalui bagian daripadanya yang ada di diri kita. Tidak bentuk huruf, kata, bahasa, apalagi suara kata, enggak. Dia dalam bentuk rasa, saudaraku. Oke, nah. Jadi cerita tentang Maulidur Rasul itu harus pertama kali disampaikan itu. Biar kisah ini atau sejarah ini terkronologis, ya, terkronologis kata orang sekarang. Kita aja menyebutnya susah, ya begitu. Jadi ya kita mulai pada Maulidur Rasul. Kalau sudah berbicara Maulidur Rasul itu kita merujuk kepada nama-nama bulan dalam Islam. Pertama Muharram, kedua Safar,
Ketiga, Rabiul Awal. Keempat, Rabiul Akhir. Kelima, Jumadil Awal. Keenam, Jumadil Akhir. Nah, kira-kira ya sebatas bulan 6 itulah kita berkenan menyampaikan. Kenapa? Ya waktu, durasi. Nah jadi Muharram itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita orang yang mulia. Orang yang mulia itu ya dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Suara Allah, kata Allah, pembicaraan Allah, gerak Allah itu nyata di dia itu. Jadi dia tidak bisa dibedakan gitu. Nah. Kemudian dia satu dengan Allah, tidak bisa dipisahkan. Karena Allah, karena kekuasaannya, karena kekuatannya, keluar biasaannya, dia tidak bisa ditampung oleh hamba-hamba ciptaannya. Artinya tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan. Makanya Allah dengan dia tadi tidak bisa dipisahkan. Kemudian dia satu dengan Allah, tidak pula boleh disamakan. Allah adalah zat, dia adalah sifat. Kalau Allah itu kan kita tahu namanya Allahu. Nah, kalau sifat bisa jadi hamdu, bisa jadi kabaro, macam-macam. Nah, kalau dia berada di hamdu, maka gabungan Allah dan hamdu itu adalah alhamdu namanya, atau Ahmad. Kalau dia berada di kabaro, akbar namanya. Jadi alhamdu atau Ahmad yaitu Allah dan hamdu artinya. Allah dan Rasul maknanya. Itu juga kalau Allah dengan kabaro. Alif itu Allah, kabaro itu sifat. Seketika dia disatukan menjadi akbar. Baik itu alhamdu atau Ahmad atau akbar, itu bendanya sama, barangnya sama, yang dimaksud itu sama, cuman sasaran ceritanya beda. Ya antara puji dan besar kan beda, walaupun orangnya itu juga. Nah, jadi Allah tidak nyata, melainkan nyata pada dia. Dia siapa? Dia Muharram tadi. Dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Dia satu dengan Allah, tidak bisa dipisahkan. Tapi dia satu dengan Allah, tidak pula boleh disamakan. Allah zat, dia sifat. Simbol Allah itu adalah alif lam, al. Simbol namanya hamdu. Namanya sifat tadi, hamdu. Makanya dia bernama Alhamdu atau Ahmad. Nah, kemudian Allah dan hamdu ini, alhamdu, atau Allah dan hamdu ini, Ahmad, sama-sama gaib. Sama-sama tidak nyata bagi makhluk. Makanya alhamdu atau Ahmad menjadikan basyara. Basyara itu sesuatu yang dapat dilihat, didengar, didatangi, disentuh. Basyara itu disebut dengan adama atau adam. Nah, processing dari Allah ke hamdu, dari Allah dan hamdu ke adam, itu disebut dengan safar. Dia berjalan. Nah, kalau processing penyatuan Allah dan hamdu menjadi alhamdu atau Ahmad, itu namanya Muharram. Yang Muharram itu hamdu. Hamdu itu adalah orang yang mulia. Saking mulianya dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan.
Dia satu dengan Allah, tidak bisa dipisahkan, tapi dia satu dengan Allah, tidak pula boleh disamakan. Itu saudaraku. Nah, ternyata Alhamdulillah atau Ahmad sama-sama gaib. Dia ingin menyatakan dirinya pada siapa? Pada ciptaannya, pada karyanya yang pertama, utama dan agung. Itulah basyara, namanya Adama atau Adam. Itu ayahanda kita. Itu prosesnya saudara, sehingga dikatakan safar. Nah, jadi mengapa harus ada proses seperti ini? Karena Allah telah menjadikan langit dan bumi bersama hamdu ya, beserta isinya, tentu akan membina, mendidik, serta melatihnya. Makanya Allah dan hamdu atau alhamdu, Allah dan hamdu atau Ahmad harus menyatakan dirinya pada sosok yang bernama Adam. Nah, proses itu disebut dengan syafar. Nah, kapan Adam ini dikatakan Rabiul Awal? Tuhan pertama kali muncul. Nah, itu nanti seketika Allah telah menjadikan langit dan bumi beserta isinya, wabil khusus penduduk bumi, penduduk planet. Waktu itu Allah menyatakan Adam itu sebagai Rabiul Awal, sekaligus Rabiul Akhir. Nah, sebelum kisah Adam ini tidak ada kejadian seperti itu. Itu hanya terjadi pada masa Adam dan masa generasi terakhir, generasi kita, yaitu generasi yang ke-70. Nah, momentum itulah yang dikatakan seketika ada dalam Al-Quran itu, surat Al-A'raf ayat 172. Wa iz akhaza rabbuka mim bani Adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadu ala anfusahum alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Ingatlah seketika kami mengeluarkan semua anak-anak Adam dari sulbinya Adam. Itu kajian-kajian zahir, kajian syariat itu. Nah, bahasan kita ini tidak ke situ. Dan kami angkat saksi atas diri mereka satu persatu. Wa asyhadu ala anfusakum atau anfusahum. Ditanyakan kepada mereka, alastu birabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Ya, karena mereka melihat Allah dan Rasul, ya, yang nyata pada yang bertanya tadi, maka mereka menjawab, bala syahid, benar kami menyaksikan bahwa engkau dengan Tuhan kami. Pada waktu itu status Tuhan terletak pada Allah dan Rasul. Waktu itu. Nah, setelah dia menyatakan dirinya, Allah dan Rasul tadi menyatakan dirinya ada pada ayahanda Adam, saat itu ayahanda Adam lah disebut dengan Rabiul Awal, sekaligus Rabiul Akhir, karena kejadian ini tidak terulang lagi setelah Adam, saudaraku. Dialah yang pertama, dialah yang terakhir kisah itu. Itu semua ruh-ruh kita menyaksikan beliau, menatap kepada beliau, bahkan sujud kepada beliau saat itu, sambil berkata, bala syahidna. Mereka berkata seperti itu. Disambung lagi dengan kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi saat itu aku tidak melihat Allah, melainkan nyata pada Rasul. Saat itu aku tidak melihat Rasul, melainkan nyata pada sosok yang kita kenal dengan istilah ayahanda Adam. Maka kita katakanlah bahwa aku tidak melihat Allah, yang aku lihat adalah utusannya, namanya Muhammad. Nah, karena nama itulah Muhammad,
kita kurang teliti. Karena Muhammad itu ada 3. Pertama, Muhammad yang dalam dadanya adalah Ahmad atau Alhamdu. Yang kedua, Muhammad yang dalam dadanya adalah Hamdu. Bukan Ahmad, Hamdu. Itulah Nabi Idris sampai Nabi Muhammad. Yang ketiga, namanya itu betul Muhammad. Dia adalah Muhammad bin Abdullah, orang Arab, lahir di Mekah, hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun 571. Namanya dia itu betul Muhammad, saudaraku. Jadi karena ikutan kita, contoh kita, junjungan kita bernama dengan Muhammad bin Abdullah, kita kira ini yang dimaksud adalah beliau. Padahal pernyataan alastu birabbikum itu adalah perkataan wujud serta Allah, dialah ayahanda Adam. Dia ngomong kepada semua roh-roh ini. Kita jawab, benar engkau dengan Tuhan. Kami menyaksikan. Berucaplah kita, aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah hadiahnya. Yang nyata pada Rasul. Rasul tidak nyata pada ayahanda Adam. Pada dia mengatakan alastu bi rabbikum tadi. Makanya kita berkata bahwa semua itu nyata pada Muhammad atau orang yang membawa sifat. Nah, orang yang membawa sifat ini ya, kalau Adam itu Ahmad yang dia bawa. Kalau Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zulkifli, Yunus, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad bin Abdullah. Mereka bukan membawa Ahmad tapi membawa Hamdu. Termasuk kita. Itu. Jadi yang dimaksud dengan Muhammad di sini bukan Muhammad bin Abdullah tapi Muhammad terdahulu. Orang yang membawa sifat Ahmad dalam dadanya. Beliau adalah ayahanda Adam, saudara. Itulah kisah tentang Mauludur Rasul itu. Dari Muharram, dia Syafar, ya, melalui proses Allah nyata pada Rasul, Rasul nyata pada ayahanda Adam tadi. Kemudian dia menyatakan dirinya di hadapan para roh. Itulah momentum disebut dengan Rabiul Awal, sekaligus Rabiul Akhir. Itu, saudaraku. Kalau cerita Mauludur Rasul. Nah, ini pula sebabnya kenapa proses ini terjadi, ya karena tidak mungkinlah Allah itu akan berbicara langsung kepada manusia. Pasti melalui Rasul. Ingat ya, melalui Rasul atau melalui sifat. Allah dan Rasul gaib, maka dia ciptakan wujud. Itulah ayahanda Adam. Nah, kejadian ini adalah disebabkan oleh karena Allah tidak bisa ditangkap oleh kita sebagai manusia biasa. Jangankan kita, Nabi Muhammad aja belum pernah ketemu Allah. Nabi Muhammad belum pernah ketemu Allah. Yang pernah ketemu Allah itu hanya Rasul. Hanya Rasul. Rasul yang dia Rasulkan itu adalah Hamdu. Dia tahu sifat Allah. Adam saja sebagai wujud daripada Alhamdu atau Ahmad saja belum pernah ketemu Allah. Tetapi dia berhubungan dengan Allah itu benar. Karena yang menjadikan Adam itu ya dengan tangannya sendiri. Tangan Allah sendiri. Kemudian dia membentuk rupa Adam itu seperti rupanya sendiri. Dia jadikan Adam itu dengan atau dari tanah yang suci lagi mensucikan. Nah, itu. Tidak melalui proses pernikahan perkawinan sebagaimana hewani. Tidak ada. Dia langsung lahir. Saya seorang laki-laki perkasa, tanpa ayah, tanpa ibu. Makanya orang Ibrani mengatakan dia laki-laki perkasa. Artinya Gibra, karena dia adalah perwujudan daripada Allah, namanya Tuhan. Maka Gibrail lah namanya beliau. Oleh orang Arab diadopsi kalimat ini menjadi Jibril. Kemudian Allah dan Rasul nyata pada dia.
Maka dikatakan oleh Allah kepada para malaikat, jika nanti aku sudah sempurnakan lembaga ini dan aku sudah berada dengannya bersama sertanya, wahai para malaikatku, ruku dan sujudlah kamu kepadanya. Maka terjadilah sujud itu. Nah, itu. Kenapa? Karena dia adalah khalifah Allah. Allah sendiri mengangkat dia sebagai khalifah, bukan para rasul, bukan para nabi, bukan para malaikat, bukan manusia. Allah yang mengangkat dia sebagai khalifah. Itu khalifah itu artinya pengganti. Makanya dikatakan bahwa dia adalah wujud serta Allah. Dan keilmuan daripada ayahanda Adam itu bukan diajar oleh Jibril, karena Jibril itu adalah diri beliau sendiri. Itu langsung diajarkan oleh Allah. Wa alama Adam asma'akulaha, mengajarkan Allah kepada Adam segala kode-kode nama, kode-kode unsur, kode-kode materi, dan seterusnya tadi. Sehingga dia tahu menciptakan segala sesuatu daripada kode-kode itu. Ah, itu istimewa beliau ini. Itu kalau kita mau berbicara Maulid Rasul, memperingati hari kelahiran Rasul, itu ayahanda Adam. Itu bila Rasul yang dirasulkan pada dirinya adalah sifat Ahmad atau Alhamdulillah. Nah, makanya ini dijadikan oleh Allah itu karena ada alasan. Ini ada pada surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura itu ayat surat nomor 42 ya. Coba kita perhatikan. Wa ma kana li basyari ayukallimahullahu ila wahya au min wara'i hijabi au yursila rasula wa yuhya bi iznihi ma yasha innahu aliyul hakim. Artinya apa? Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah, tidak mungkin. Nah, kecuali dengan perantara wahyu. Ya. Nah, dari belakang tabir. Nah, belakang tabir ini banyak, bisa jadi melalui mimpi, melalui inspirasi, melalui arahan orang. Itu tabir namanya itu. Ya. Atau dengan mengirim utusan seperti Nabi Idris sampai Nabi Muhammad itu. Nah, itu. Lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Artinya informasi daripada Allah dan Rasul itu ya disampaikan oleh para nabi, para rasul, yang itu semuanya diwahyukan oleh Allah dan Rasul via ayahanda Adam atau Jibril kepada mereka. Nah, innahu aliyul hakim, sesungguhnya dia itu adalah tinggi dan maha bijaksana. Itu saudaraku kisah tentang Mauludur Rasul. Nah, makanya Nabi Isa berkata dalam Al-Quran bahwa setelah aku ini akan datang seorang Rasul. Ingat, seorang ya, seorang Rasul, namanya Ahmad. Nah, Ahmad di sini maksudnya adalah Alhamdulillah atau Ahmad itu sendiri yang ada pada ayahanda Adam. Pada waktu itu namanya bukan Adam tapi Jibril. Nah, kepada siapa Ahmad atau Alhamdulillah yang berwujud ayahanda Adam atau Jibril ini datang, itu tidak diceritakan oleh Isa, tidak diceritakan. Isa hanya menceritakan akan datang setelahku seorang Rasul. Nah, itu. Siapa dia? Ahmad. Dipanjangkan lagi Alhamdulillah. Wujudnya Jibril atau ayahanda Adam. Namun kepada siapa dia datang, Isa tidak membuka rahasia itu. Nah, hanya kita sajalah yang tahu. Ternyata dia datang pada Muhammad bin Abdullah, orang Mekah, anak Fatimah, anak Aminah. Nah, beliau lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Artinya apa?
ada selisih 571 Masehi baru dia muncul si Muhammad bin Abdullah ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Maulidur Rasul itu cerita tentang ayahanda Adam. Maulidin Nabi ini cerita Nabi Muhammad lahir. Itu saudara. Nah, jadi kita masuk kepada cerita Maulidin Nabi. Maulidin Nabi. Ini kan dimulai daripada Aminah mengandung fisik yang dijadikan dari hubungan seksual antara dia dengan suaminya Abdullah. Nah, itu. Jadi seketika Aminah itu hamil, itu datang beberapa utusan atau rasul ya. Di antaranya adalah ayahanda Adam itu sendiri. Dia mengatakan, wahai Aminah, nanti engkau akan melahirkan anak yang soleh, nabi yang soleh, rasul yang soleh. Itu ceritanya itu. Sewaktu dihamili oleh Aminah. Akhirnya lahir dia pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Nah, kepada beliau inilah nanti Jibril itu turun, atau ayahanda Adam turun, yang dikatakan oleh Isa Ahmad tadi. Jadi Isa itu hanya mengatakan akan turun setelah aku seorang rasul yang dirasulkan, itu namanya Ahmad atau Alhamdu. Nah, kepada siapa dia turun tidak dijelaskan. Tapi setelah Nabi Muhammad bin Abdullah ini lahir, ternyata kepada Muhammad bin Abdullah ini dia diturunkan menjadi guru, menjadi pembimbing pendidik Muhammad bin Abdullah itu. Itu maksud ayat tadi, saudaraku. Dan jangan bingung lagi kita. Kalau sudah saya jelaskan bahwa Muhammad itu ada 3. Karena Muhammad itu artinya adalah orang yang membawa sifat. Pertama adalah orang yang membawa sifat namanya Ahmad atau Alhamdu. Yang kedua dia membawa sifat Hamdu. Itulah para nabi dan rasul-rasul, termasuk kita. Yang ketiga memang namanya betul itu Muhammad bin Abdullah, orang Arab. Ya, kelahirannya sudah saya katakan tadi. Itu. Nah, jadi beliau inilah yang paling dekat dengan Jibril ketimbang nabi-nabi lain, rasul-rasul lain. Itu. Jibril itu bahasa Ibraninya ya laki-laki perkasa Tuhan. Kalau bahasa Arabnya Jibril, sejatinya dia adalah ayahanda Adam, saudaraku. Itu. Jadi ayahanda Adam ini sudah dijelaskan oleh Isa ibnu Maryam. Coba kita lihat ayatnya ya, biar kita jelas. Nah, ini ayatnya. Wa iz qala Isa banu Maryama ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadai minat taurati wa mubashshira birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu haza sihrun mubin. Kan jelas kalimat itu, bahwa akan datang setelah aku seorang rasul namanya Ahmad. Kalau boleh kita katakan bahasa lainnya Alhamdu. Tentu dia bertubuh, berbadan, berjasad, karena dia tidak bercerita kepada para nabi-nabi, para rasul-rasul, di antaranya adalah Nabi Muhammad. Nah, seketika datang dia kepada Nabi Muhammad dalam kisah tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang ada terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun sebelum kenabian beliau, maka beliau jadi nabi, jadi rasul-rasul. Nah, pada waktu itu orang ahli kitab banyak menolak, tidak menerima, karena yang dimaksud adalah Ahmad bukan Muhammad. Jadi ya, kekeliruan dalam memahami bahasa ini dari dulu sudah terjadi, saudaraku. Kalau kami mau ikut Isa, tapi yang datang kan Ahmad, bukan Muhammad. Kok ini Muhammad? Nah, itu. Jadi Muhammad itu artinya orang yang membawa sifat. Untuk beliau anak Abdullah yang dibawanya adalah Hamdu. Sama dengan nabi-nabi lain, sama dengan kita. Cuman beliau didulukan selangkah, ditinggal selanting. Itu saja masalahnya. Nah, itu. Jadi pengertian Ahmad di sini jelas merujuk kepada ayahanda Adam, yang padanya ada Ahmad atau Alhamdu.
bukan kepada Nabi Muhammad. Makanya terjadilah perselisihan untuk ada yang menerima Muhammad bin Abdullah, ada yang tidak. Karena pemahaman Ahmad ini udah tergelincir dari dulunya itu. Itu saudaraku. Nah, jadi itulah pembuktian bahwa Isa pun mengatakan Ahmad itu kan turun. Alhamdulillah itu kan turun kepada siapa? Tidak jelaskannya. Nah, jadi kembali kita kepada cerita Maulidin Nabi. Ya, kita tidak akan ceritakan dia anak Abdullah, umur sekian dia begini, tidak itu. Nah, jadi Nabi Muhammad ini, anak Abdullah ini, dia berperan dalam kehidupan kita adalah untuk membangkitkan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nah, sebelum dia menjalankan misinya sebagai orang yang membangkitkan akhlak pada diri manusia, ya dia dididik dulu, diajari dulu, digembleng dulu oleh Jibril. Makanya dia menerima kisah awal dan akhir, zahir dan batin di Gua Hira. Tanggal ya 17 Ramadan itu. Yang kita kenal dengan istilah nuzul Quran. Nah itu saudara. Waktu itulah Nabi Muhammad itu menerima awal dan akhir, zahir dan batin. Dan benar-benar Jibril yang mengajar dia. Laki-laki perkasa Tuhan. Bahkan beliau memeluk Muhammad itu sekuat-kuatnya, seerat-erat. Nah, sampai Muhammad ketakutan, ya wajar-wajar saja. Tadinya Muhammad dilihat oleh Jibril Muhammad melihat Jibril itu ya besar sekali. Ya, di ufuk di ujung malam di awal pagi. Besar sekali. Tiba-tiba dia mengecil sampai dengan Muhammad. Maka sepertinya terkesan sama tinggi sama besar gitu. Takut dia. Makanya dia gemetar. Itu kisah itulah sebenarnya saudaraku. Jadi si Muhammad Nabi bin Abdullah ini ya dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Untuk apa? Untuk menerima pelajaran, pendidikan dan arahan daripada Jibril yang mewakili Allah saat itu. Agar pendidikan ini disampaikan kepada semua kita. Termasuk kita yang ada di daerah masing-masing. Itu tujuannya itu. Innama bu'itu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku dibangkitkan oleh Allah Rasul yang nyata pada anak Adam kecuali untuk menyempurnakan akhlak diri kamu. Dalam bahasa lainnya, kecuali untuk memperkenalkan bahwa dalam diri kamu itu ada sifatku. Kata hamdu yang nyata pada Allah. Sifat itu adalah sidik, amanah, tabligh, fatona. Nah, itu. Jadi Nabi Muhammad menjelaskan itu dulu. Baru diterjemahkannya, sidik itu artinya benar. Kalau kita bukan benar tapi tidak benar, melainkan dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Karena yang benar itu adalah Allah dan Rasul. Nah, tinggal kita mau dibenarkan atau tidak. Kalau kita mau dibenarkan, maka dapatlah kita satu sifat namanya sidik. Itu. Yang kedua amanah. Amanah. Allah ingin mengamanahkan kepada kita alam semesta beserta isinya. Termasuk mengurus anak istri kita. Kenapa? Allah tidak nyata pada kita. Waktu itulah kita memberikan rezeki kepada istri dan anak dalam bentuk apa? Rumah, kendaraan, baju, makanan, minuman, pendidikan, macam-macam itu. Itu rezeki Allah semua itu. Melalui siapa? Ya melalui diri kita. Gitu. Nah, jadi kembali kepada tema kita tadi. Ya, Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tadi, hari Senin itu. Tahun 571. Nah, ini yang diperingati orang. Yang diseremonialkan orang, dikisahkan orang di masjid-masjid saat ini. Paling intinya cuma satu, ingin membangkitkan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Itu. Nah, kalau 4 sifat ini sudah bisa dibangkitkan, sudah muncul dalam batin kita, menjelma dalam bentuk suara, kata dan perbuatan, sudah, maka kitalah pembawa sifat itu. Dalam bahasa Arab, Muhammad. Jadi intinya Ahmad itu berkeinginan Muhammad bin Abdullah ini ya benar-benar bersifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Kemudian mengajarkan kepada kaum dan umat. Supaya apa? Ya supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan. Jadi ingat, Muhammad itu bahasa Arab, bahasa kitanya orang yang membawa sifat terpuji. Makanya kita jangan keliru seketika Jibril membawa Muhammad kepada surga, yang di situ ada Tuhan.
Itu kan lewat langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh. Ya, sorga dan Sidratul Muntaha, bahkan aras. Nah, sewaktu Nabi Muhammad itu dibawa oleh Jibril, ya, pertanyaan orang yang menjaga pintu langit pertama itu Ayahanda Adam. Dia bertanya, dengan siapa engkau Jibril datang? Dijawab oleh Jibril, dengan orang yang bersifat dengan sifat puji, yaitu Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah. Ini ada orangnya bersama saya. Nah, itu. Akhirnya dibuka kalah pintu. Kalau bukan Muhammad namanya, kalau bukan dia menjalankan sifat Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah, tidak dibuka pintu itu, saudaraku. Itulah hikmahnya Maulid Nabi itu sebenarnya, supaya pintu pertama dari sorga itu dibuka sampai 7. Ya, pintu pertama kan dijaga oleh Ayahanda Adam. Pintu kedua dijaga oleh Zakaria Yahya. Pintu ketiga dijaga oleh Yusuf. Pintu keempat dijaga oleh Idris. Pintu kelima dijaga oleh Harun. Pintu keenam dijaga oleh Musa. Pintu ketujuh dijaga oleh Ibrahim. Itu mengingatkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu bisa naik ke 7 langit tadi dengan penjaga-penjaganya yang 7 tadi, sampai ke sorga, sampai Sidratul Muntaha, bahkan aras, itu karena namanya Muhammad. Kalau namanya bukan Muhammad, tidak bisa. Kalau dalam bahasa kitanya karena beliau bersifat Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah. Kalau tidak seperti itu, tidak bisa. Nah, itulah tujuan beliau hadir, zohir, menarik dan mengangkat akhlak kita. Pertama, dia jelaskan akhlak itu adalah sifat yang 4. Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah. Siddiq artinya benar, Amanah dapat dipercaya, Tabligh menyampaikan kebenaran, Fatonah cerdik lagi bijaksana. Itu. Untuk itulah Adam, ayahanda kita, itu diturunkan ke bumi ini, agar para anak-anak tadi tahu mana itu dia akhlak. Sekarang kan tidak jelas. Akhlak dia juga, ya, budi dia juga, pekerti dia juga, mengerti dia juga, tidak ada bedanya. Padahal akhlak itulah sifat Muhammad. Ingat, bukan Nabi Muhammad, sifat Muhammad. Apa judulnya? Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah. Kalau tidak ada sifat yang 4 ini, tidak bisa kamu membuka pintu langit pertama, apalagi sorga. Itu makanya Nabi Muhammad seketika dikatakan kepada beliau, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, wahai Muhammad, ikut aku. Kemana? Diam saja, ikut saja. Ternyata dibawa melalui langit 7, ya, langit yang 7 lapis tadi, dan langsung sorga. Itu Sidratul Muntaha dan aras. Itu, saudaraku. Nah, jelas Nabi Muhammad diajak dulu ke situ supaya dia bisa mengajak kita. Akhirnya semua kita diajak oleh beliau, oleh Nabi Muhammad tadi ke tempat itu, karena itu pengalamannya beliau dibawa ke surga itu. Nama processing ini disebut dengan sholat. Walaupun beliau yang bersangkutan itu tahu atau tidak tahu kisah itu, ya, siapapun kita, tapi intinya adalah itu tadi, bahwa sholat itu adalah pelajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang didapat oleh-olehnya dari dalam sorga untuk kita semua, saudaraku. Ya, dalam rangka itu tadi, dalam rangka kita menerapkan sifat Siddiq, benar, amanah, menyampaikan kehendak Allah dan Rasul kepada setiap orang, tabligh, menyampaikan kebenaran, fatonah, cerdik lagi bijaksana. Itu. Nah, jadi saudaraku, tujuan beliau itu adalah untuk membangkitkan akhlak. Supaya apa? Supaya dia bisa bernama dengan nama orang yang membawa sifat atau Muhammad. Supaya dia bisa naik langit 1, langit 2, sampai bertemu dengan Allah dan Rasulnya pada Ayahanda Adam di dalam surganya. Maka saya katakan sholat itu adalah prosesi menuju surga. Seketika kita sudah sampai di sorga, di hadapan Ayahanda Adam, wujud serta Allah tadi, maka ya kita ucapkanlah kata-kata dan suara, mulai pada kabira walhamdulillah katsiran seterusnya tadi. Ya, makanlah apa yang beliau berikan sebagai makanan. Begitu, saudaraku. Nah, makanya para tokoh-tokoh, ya, di era daripada
kajian ini mulai diangkat, dipromosikan ke kalangan masyarakat banyak. Nah, itu. Jadi itulah saudara tujuannya. Semoga dapat kita pahami apa itu Maulid Rasul, apa itu Maulid Nabi. Nah, intinya adalah untuk menjadikan kita bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Oh iya Pak Abu Fikri, ya kami melihat dari video Bapak sudah mulai mengantuk. Iyalah, kita biasalah kalau udah jam-jam segini ngantuk. Karena kita kan dari malam kan tidak tidur sampai subuh. Nah, namun tetap kami minta tolong ditambahkan sedikit lagi. Apakah efek pada sidik, amanah, tabligh, fatonah itu bagi kami? Nah itu. Ya kalau kita sudah sidik kan kita kan menjadi orang yang benar. Siap dibenarkan, siap diperbaiki. Kan begitu. Nah kebanyakan kita kan tidak mau dibenarkan, diperbaiki, diarahkan, disarankan. Tidak mau kita. Kita tidak sadar orang yang menolak kebenaran daripada Allah Rasul melalui istri, anak, kaum kerabat atau suaminya, itu kan membatalkan Al-Fatihah. Nah kalau Al-Fatihah itu batal kan membatalkan sholat. Kalau sholat itu batal kan membatalkan agama. Itu baru satu kasus. Tidak mau menerima arahan, tidak mau diperbaiki, dibenarkan oleh orang lain. Walaupun itu istri, suami, anak, kaum, komat, dan macam-macam itu. Itu sudah membatalkan Al-Fatihah. Otomatis membatalkan sholat, otomatis membatalkan agama kita. Hanya dalam satu hal, tidak mau menerima kebenaran saja. Loh, kok bisa begitu Pak Abu? Iyalah. Nah, di dalam Al-Fatihah itu kan ada ihdinas siratal mustaqim. Ada kan? Nah, artinya tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Kata Allah, siap, oke. Kemudian Allah berikanlah dia jalan yang lurus, jalan yang baik dan benar, jujur dan ikhlas oleh istri dan anaknya, oleh teman-teman dan kaum kerabat. Wah, marah dia, menolak dia. Padahal dia sendiri minta. Oh, apakah dia berharap Allah datang ke rumahnya, memberikan dia pelajaran, menunjukkan, mengarahkan? Tidak mungkin. Itu saya katakan tadi. Bahwa tidak mungkin Allah berbicara dengan manusia itu langsung, tidak mungkin. Pasti melalui hijab atau wahyu ya di belakang hijab, atau melalui Rasul, melalui siapa sajalah gitu. Nah itu ya, kalau kita sudah menolak ya sudah. Nah, itu cerita tentang satu persoalan. Nah itu. Dan banyak lagi persoalan yang lain. Kalau kita mau melihat betapa banyaknya kita ini gugur di dalam Al-Fatihah kita, otomatis gugur dalam sholat kita. Ya contoh lah, kita punya akal, punya fikir, punya hayal, punya paham, punya ilmu. Tidak mau menumbuh kembangkan, tidak mau belajar lagi, tidak mau mikir lagi, itu sudah dimurkai oleh Allah. Itu termasuk membatalkan Al-Fatihah juga. Kan ada itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bukanlah kami orang dimurkai dan bukan orang sesat. Kan ada kalimat. Jadi maghdub itu adalah orang yang dimurkai. Punya akal, tidak mau berpikir, punya mata, tidak mau melihat, punya telinga, tidak mau mendengar. Dalam bahasa lain, punya hati, tidak mau memahami, punya mata, tidak mau mempelajari, punya telinga, tidak mau memahami itu. Nah, mereka itu sama dengan hewan, kata Allah, bahkan lebih parah daripada hewan. Kenapa? Karena mereka lalai. Kan ada itu. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins walahum qulubun la yaqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum azun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Kan ada. Sungguh akan kupenuhkan neraka jahanam dengan jin dan manusia. Padahal ini Allah tidak cerita kita mabuk-mabukan, mencuri, main perempuan, membunuh. Tidak. Allah belum cerita itu. Tapi Allah baru bercerita tentang punya hati tidak mau berpikir, punya mata tidak mau belajar, punya pendengaran tidak mau memahami, dan punya kehidupan tidak mau memanfaatkan hidup. Mereka itulah orang yang sama dengan hewan, bahkan lebih, karena mereka lalai, tidak bisa memanfaatkan itu. Gugur lagi Al-Fatihahnya. Banyak saudaraku, banyak. Tidak lain, jadilah kita orang yang sidik. Mau dibenarkan, mau diarahkan, mau diajar, ditunjukkan. Jangan membantah kalau itu benar, saudaraku.
Karena Allah tidak mungkin datang ke rumah kita untuk mengajar kita, tidak mungkin. Pasti melalui orang lain. Tuh. Setelah itu amanah. Nah, kalau amanah ini kan jelas kita kepercayaan Allah untuk menyampaikan rezeki kepada istri dan anak. Itu sudah contohnya. Itu contoh yang paling terang itu. Kita berikan istri dan anak rumah, kendaraan, baju, pakaian, tempat makan, minum, kita sekolahkan anak. Semua itu adalah rezeki Allah. Lalu siapa? Melalui kita. Itu. Itulah yang amanah. Maka berikanlah rezeki itu kepada mereka. Dan itu adalah untuk mereka, untuk kita juga ada. Jangan disalahgunakan. Kita berjudi, kita main perempuan, macam-macam itu. Jangan. Kita adalah kepercayaan Tuhan untuk mengurus anak dan istri, untuk menjadikan dia orang yang baik dan benar, jujur, ikhlas. Kita butuh biaya banyak. Allah turunkan hanya untuk itu, saudaraku. Dan juga untuk mengayomi orang lain, masyarakat lain dengan kemampuan dan kapasitas kita. Itu amanah. Kemudian tabligh, kita disuruh menyampaikan suara kata perbuatan Allah kepada manusia. Karena Allah tidak nyata mereka nyata pada Rasul. Rasul tidak nyata mereka nyata pada ayah Adam. Dan Adam pun tidak akan mungkin bertemu dengan semua kita. Tapi melalui orang-orang tertentu. Nah, termasuk kita, sampaikanlah kebenaran, kebaikan, kejujuran, keikhlasan. Bukan menyampaikan suara hawa nafsu, suara setan, suara kotor, jahat, bukan begitu. Makanya umatku, kata Nabi Muhammad, ya dia tidak mungkin mencaci orang, memaki orang, tidak mungkin. Itu. Nah, jika tadi sidik sudah, amanah sudah, tabligh sudah, maka fatonah akan datang sendiri. Cerdik lagi bijaksana, kapasitas dan kemampuan akan datang sendiri. Makanya kita bisa menyampaikan kisah-kisah ini, cerita-cerita ini. Bukan dari orang juga, tidak, tapi dari pemahaman kita sendiri. Yang dimulai daripada pengetahuan kita melalui orang-orang. Baru belajar. Itu, saudara. Nah, jadi ketika kita tidak mau menerima kebenaran, ya, mana sudah kita itu sudah membatalkan ihdinas siratal mustaqim, sudah membatalkan al-fatihah, sudah membatalkan sholat, sudah membatalkan agama kita sendiri. Jadi itulah kira-kira yang perlu saya sampaikan dalam Isra wal Mi'raj, Mauludun Rasul atau Mauludin Nabi. Jadi ya karena situasi kondisi sudah sedikit mengantuk, kontrol pikiran kurang pas, kurang mantap, itulah yang bisa saya sampaikan. Ya. Jadi kalau cerita Mauludur Rasul itu kisah berjalannya Allah kepada Hamdu, berjalannya Alhamdulillah kepada Ayah Adam, kemudian zahirnya dia kepada alam semesta termasuk manusia. Dia menjadi guru pada setiap Rasul dan Nabi-Nabi yang kita kenal ya dengan nama Gibril atau Jibril. Itu, saudaraku. Dan ini kita tidak berbicara tentang ayat-ayat yang kontra tentang Ayah Adam ini. Karena kita sudah pernah menceritakan itu di hari-hari lain, di video-video lain. Itu saja, saudaraku. Kalau kita cerita tentang Rasul, itulah Ayah Adam. Bila Rasul kan, kalau cerita Nabi, itulah Nabi Muhammad. Dengan usaha dan misi beliau untuk membangkitkan ruh kita ini agar bersifat sidik, amanah, fatonah. Sehingga kita terjauh dari benci, ya, hasud, fitnah, iri, dengki, mencaplok orang, menzolimi orang. Ya, kita ini kan ingin selamat, supaya itu harus jadi orang baik. Kan dikatakan, ya ayyuhallazina amanu hittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, wahai orang percaya, wahai ruh. Nah, jadilah kamu itu orang baik, yang sebenar-benar baik, jangan pura-pura baik. Di akhir ayat apa? Jangan sampai kamu mati. Jangan sampai malaikat maut datang kepada kamu sementara kamu belum selamat rasa batinmu. Kita kan larinya sebelum kamu beragama Islam, kita cerita merek, cerita gaya, rutinitas ritual. Allah tidak cerita itu. Sebelum hatimu, dirimu, rasa batinmu itu selamat, tidak membenci orang, tidak iri dengki, tidak hasut fitnah, apalagi menzolimi, tidak lagi. Yang adalah kasih sayang, cinta kepada siapapun, dengan siapapun, kapanpun. Itu. Bagaimana Pak Abu pikir kalau kita diganggu, diserang, diperangi, itu lain lagi ceritanya.
kita berhak memerangi semua kekufuran, keingkaran yang ada pada diri kita, diri orang lain kalau itu sudah merusak. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi